Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Kamis tanggal 7 Juli 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita, Suster Maria Alfonsin PRR, yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur, dengan tema Jadilah Pewarta Kebenaran bagi Sesama. Dan tema ini terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, marilah kita siapkan diri kita untuk memulai doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdang dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala cinta, kasih, kesetiaan, dan penyertaan-Mu bagi kami dari hari ke hari. Kami juga bersyukur atas rahmat kesehatan, nafas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami, dan juga rahmat di hari yang baru ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh-Mu ke atas kami masing-masing, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dalam situasi dan keadaan apapun. Dan juga berikanlah dalam hati kami rasa cinta kasih kami terhadap sesama yang akan kami jumpai dan kami layani. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit,
Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah pewarta kebenaran bagi sesama. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan pada hari ini berbicara mengenai tugas pewartaan yang diperintahkan oleh Yesus kepada para murid-Nya, yakni pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Dalam tugas pewartaan yang diperintahkan oleh Yesus, bukan saja mewartakan tentang sabda Tuhan, melainkan mereka diminta untuk menyembuhkan mereka yang sakit, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh Yesus, para murid tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki, namun mereka harus tetap memohon kekuatan dari Yesus sendiri sebagai guru dan teladan bagi para murid. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid sekaligus sebagai pewarta sabda kebenaran, kita diminta untuk berani melaksanakan apa yang telah ditawarkan oleh Yesus dalam amanat perpisahannya bersama para murid-Nya. Dalam menjalankan pewartaan itu, Yesus menghendaki agar kita terbuka dan selalu ada bersama mereka yang menerima kehadiran kita. Kita diajak secara khusus untuk berani menerima konsekuensi dan turut merasakan situasi yang sudah digambarkan oleh Yesus sendiri kepada kita dan para murid-Nya dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Mari menjadi pewarta kebenaran bagi sesama melalui tindakan kita. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berikanlah kedamaian dan ketenangan,
Teristimewa kami menyerahkan situasi bentrok yang saat ini sedang terjadi di Yogyakarta. Semoga Engkau mendamaikan pihak yang mengadakan kekacauan ini, sehingga mereka boleh menemukan jalan damai, sehingga negara, bangsa, teristimewa wilayah kota Yogyakarta ini boleh kembali aman dan damai seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau senantiasa hadir bersama mereka, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka pun senantiasa tabah dengan penyakit yang sedang mereka alami, dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang berada dalam permasalahan atau kesulitan hidup. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah bersama mereka, berikanlah mereka jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Semoga dengan persoalan yang mereka hadapi ini semakin menambah iman dan keyakinan mereka akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah pewarta kebenaran bagi sesama. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya telah bersedia dan setia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.